Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Indra Fatmawati dengan NIM 0502022036. Di sini saya akan membahas materi dengan judul prinsip-prinsip dasar dari mediasi. Perlu kita ketahui bahwa salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah adalah mediasi, yang mana mediasi dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan damai dan memuaskan rasa keadilan bagi mereka. Mediasi sendiri itu merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator, yang mana tugas dari mediator itu sendiri yakni membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam sebuah mediasi terdapat prinsip-prinsip dasar, yang mana prinsip-prinsip dasar tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni prinsip kerahasiaan, yang kedua prinsip kesukarelaan, yang ketiga prinsip pemberdayaan, yang keempat prinsip netral atau yang kelima, dan kemudian yang kelima yakni prinsip solusi yang unik. Untuk prinsip yang pertama yakni prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini artinya ialah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga seringkali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama yakni dari para pengusaha, yang mana pengusaha tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Dan sebaliknya, jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan dari undang-undang. Kemudian yakni selanjutnya prinsip yang kedua yaitu prinsip kesukarelaan atau biasa disebut dengan volunteer. Prinsip kesukarelaan ini masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka. Bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga yakni pemberdayaan. Dalam prinsip pemberdayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan harus dihargai. Dan oleh karena itu, setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak. Hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Kemudian prinsip selanjutnya yakni prinsip keempat, prinsip netral, yang mana dalam prinsip netral ini dalam mediasi peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.
Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dari penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. Kemudian prinsip yang kelima yakni prinsip solusi yang unik. Dalam prinsip solusi yang unik ini, bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah 5 prinsip-prinsip dasar dalam mediasi. Dari uraian kelima prinsip dasar mediasi yang telah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak atau perwakilannya yang dibantu oleh pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak. Kemudian yang kedua, secara singkat, mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.